اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله خير البارين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitihi tahirin wa azwajit tahirati ummahatil mu'minin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Ahbab fillah, hadana yakum alal huda wa taqwa. Bisanadina al-muntasiri ila Imam al-Khatimatil Hufaz Al-Imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullah ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Hadis berikutnya nomor 4817. Hadis kedudukannya hasan, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sultan zillullahi fil ardh." Sultan itu adalah naungan Allah di muka bumi. Hadis yang sama dengan hadis sebelumnya. Sultan itu adalah naungan Allah di muka bumi. Ya'wi ilaihi dha'if, akan berlindung kepadanya oleh orang lemah. Ya'wi berlindung, ilaihi kepadanya sultan, ad-dha'ifu oleh orang lemah. Wabihi dengannya sultan, yantasirul mazlum, terbantulah, terbelalah, bukan terbelah tapi terbela. Terbantulah orang yang dizalimi, tertolonglah orang yang dizalimi. Wa man akrama sultanallah, siapa saja yang memuliakan kekuasaan dari Allah. Wa man akrama, siapa saja yang memuliakan sultanallah, kekuasaan dari Allah, kekuasaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya fid dunya, di dunia, dengan dia menunaikan hak-haknya, akramahullahu yaumal qiyamah, maka akan memuliakan akannya orang tersebut oleh Allah pada hari kiamat. Karena hakikatnya kekuasaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun medianya pemilihan umum, pilkada, pilkades, pilpres, pil apa lagi, itu medianya, tapi hakikatnya adalah tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang engkau mau, dan engkau cabut kekuasaan dari siapa saja yang engkau mau. Itu maknanya sultanullah. Walaupun manusia bersekongkol untuk memilih dia menjadi pemimpin, tapi kalau Allah berkehendak tidak, maka akan tidak terjadi. Tapi ketika Allah yang berkehendak dia menjadi pemimpin, walaupun semuanya mengatakan tidak,
maka dia akan menjadi pemimpin. Seperti kepemimpinan Raja Talut, Jalut. Yang bagus yang mana? Talut. Masyarakat nggak terima dia jadi pemimpin karena dia miskin, bukan orang terkenal, nggak punya uang untuk bikin baleho, tidak punya uang untuk bayar juru bicara, juru kampanye, iklan-iklan di TV, di radio, nggak punya uang. Tapi Allah yang berkehendak dia menjadi pemimpin. Nah, Sultanu zillallahu fil ard. Itu hadis yang sama, kita baca lebih cepat. Kekuasaan itu adalah naungan Allah pada muka bumi. Faman ghassahu, maka siapa saja yang menipu ia, yang merekayasa ia akannya kekuasaan, dhalla, maka dia akan sesat. Dia akan sesat, ditipu daya, dibuat suara palsu, yang asli dibuang, dibakar, yang palsu dibuat, penghitungan suara palsu, saksi palsu, nama palsu, semuanya dipalsukan. Berarti dia telah sesat. Kalau sampai dia meraih kepemimpinan dengan penipuan-penipuan, pencitraan-pencitraan, pas mau pemilihan umum ramai-ramai pakai jilbab, pakai peci, sandang sarung, datang ke pondok-pondok pesantren. Itu kalau mau pemilihan umum. Tuh lihat nanti, hampir-hampir mendekati 2024. Itu akan keluar makhluk-makhluk baru, wajah-wajah baru, yang penampilan-penampilan yang baru, sehingga kita bingung, ini siapa? Dari planet mana dia? Selesai pemilihan umum, kembali lagi dia seperti sedia kala. Jebaknya dijadikan alas meja, enggak lagi dipakai. Nah, itu disebut dengan ghish, ghassa, menipu daya, merekayasa, dhalla, dia akan sesat. Wa man nasahahu, siapa saja yang menjalankan secara benar, nasaha. Nasaha di dasarnya menasihati, maksudnya menjalankan secara benar akannya kepemimpinan, ihtada, maka dia akan terpetunjuk, dia akan dibimbing dengan ilham dari Allah, sehingga dia punya ide, punya program, punya kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan masalah yang terjadi. Itu mana ihtada. Ketika Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an menjadi khalifah, diberitakan kepada beliau bahwa sesungguhnya lahar daripada kawah gunung sudah keluar, hampir menimpa kota Madinah. Dipanggillah seorang sahabat yang bernama Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu an. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kamu halau kembali lahar itu ke kawahnya. Maka Sayyidina Tamim Ad-Dari telah menghalau lahar itu dengan selendangnya, seperti dia menghalau kambing masuk kandang. Itu yang dimaksud dengan ihtada. Tapi ketika dia tidak menjalankan kepemimpinan secara adil, maka muncul masalah-masalah, dia selesaikan, bertambah masalah.
tambah diselesaikan, buat masalah lagi. Dia kira sudah menyelesaikan masalah, malah terjadi masalah baru. Bukan menyelesaikan masalah. Usaha untuk menyelesaikan masalah membuat masalah baru, sementara masalah yang pertama belum selesai. Kenapa? Karena tidak dibimbing oleh Allah, karena dia menipu dalam mendapatkannya. Tapi ketika dia menjalankannya secara benar, Allah akan berikan ide kepadanya, ilham kepadanya, kreativitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan masalah yang terjadi. Bagaimana beratnya masalah ketika kemiskinan, kemarau panjang melanda masyarakat muslim, penyakit ta'un amwas yang menimpa masyarakat muslim. Ta'un amwas mematikan ribuan orang, tapi tidak menyebabkan apa bahasa sekarang? Apa kemarin? Pandemik. Tidak menyebabkan pandemik, artinya mewabah di seluruh dunia. Di seluruh bagian dunia mana saja itu mengenal yang namanya wabah corona. Bukan wabah itu terjadi di suatu negara, tidak, tapi sempat keluar dan menyebar. Tapi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu tidak lewat di daerah Amwas, sehingga disebutlah ta'un amwas. Padahal lebih ganas pada corona. Corona hanya menyerang orang-orang tua saja. Orang-orang tua, orang-orang jantung, orang-orang yang hampir mati. Tapi amwas itu membunuh ribuan orang per hari. Nah, tapi dengan pemimpin yang didapatkan hidayah, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, wabah amwas pada saat itu disebut dengan ta'un amwas, itu tidak menyebabkan dunia menjadi pandemik. Itu yang dimaksud dengan ihtada. Allah bimbing dia untuk menyelesaikan masalah. Jangan seperti seseorang menyelesaikan masalah, misalnya anak-anak, dia selesaikan masalah supaya tidak ketahuan piring orang tuanya pecah, maka dia simpan, dia sembunyikan. Pasti kita yang sembunyikan itu pecah lagi cermin. Dia kumpul kaca cermin, tersenggol lagi meja, jadi hancur semuanya. Kenapa? Dia tidak dapat ihtada, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyelesaikan masalah dengan dua masalah. Bukan menyelesaikan masalah tanpa masalah, menyelesaikan masalah dengan cara melahirkan berbagai masalah. Itu ketika tidak dapat ihtada. Kapan ihtada itu ada? Ketika dia menjalankan kepemimpinan dengan rasa takut dan khawatir. Al-sultanu zillullah fil ard. Kekuasaan itu adalah naungan Allah di muka bumi. Fa idza dakhala ahadukum, maka apabila telah masuk oleh salah seorang kalian, ada yang tinggal? Fa idza, maka apabila dakhala masuk ahadukum oleh salah seorang kalian, baladan akan satu negeri, akan satu negara, laisa bihi sultanun,
yang tidak ada di negeri tersebut oleh penguasanya, tidak ada di negeri tersebut penguasanya, fala yuqiman nabi, maka jangan sekali-kali dia tinggal di negeri tersebut. Maka jangan sekali-kali dia tinggal, sekali-kali jangan tinggal di negeri tersebut. Misalnya ada satu negara, pemimpinnya dikudeta oleh rakyatnya, sehingga negara itu kosong dari kepemimpinan, kosong dari kebijakan-kebijakan. Kalau kita sudah masuk ke situ, cepat keluar. Kalau kita belum masuk, jangan datang. Kenapa? Karena tidak di situ, di negara tersebut, di negeri tersebut tidak ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan kenapa para tabi'in, bukan para tabi'in, itu yang menyebabkan kenapa ulama-ulama mutaqaddimin, orang-orang soleh di zaman tersebut, walaupun mereka hidup di zaman pemimpin yang zalim sekalipun, mereka tidak pernah melakukan pemberontakan. Mereka tidak pernah melakukan penggulingan kekuasaan. Tapi mereka sesuai dengan konsep yang diberikan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika dia berbuat adil maka kamu wajib bersyukur. Jika mereka melakukan curang, kalian wajib bersabar. Jika hak kalian ditahan, maka mintalah hak kalian kepada Allah, tapi tetap kalian menunaikan kewajiban kepada pemimpin kalian. Alaikumus sam'a wa ta'ah, kamu wajib mendengarkan dan mentaati apa yang diperintahkan. Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi, walaupun yang menjadi pemimpin kalian adalah budak sahaya yang bersuku Habasyah, berkulit hitam, wa ra'suhu kadzabib, yang rambutnya seperti kismis, kayak ditabur kismis di kepalanya, saking keritingnya. Nah, wajib taat. Tapi mereka tetap menyampaikan kebenaran, tetap mereka komplain itu tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dilakukan oleh seorang sahabat, teguran terhadap Marwan yang melakukan khutbah salat Id sebelum salat dilakukan dan mengeluarkan mimbar Madinah daripada masjid. Jangan mengantuk. Nah, jadi adanya pemimpin dalam keadaan zalim itu lebih baik daripada kekosongan kepemimpinan. Berarti tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang menurunkan pemimpin dari jabatannya sebelum ada pemimpin lain. Tapi kalau sudah ada penggantian pemimpin, maka akan tergantikanlah naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Sultan Zillur Rahman fil ardi. Sultan, kekuasaan itu adalah payung Allah, naungan Allah, perlindungan Ar-Rahman di muka bumi. Ya'wi ilaihi kullu mazlum, akan berlindung kepadanya, akan mendatanginya oleh setiap orang yang dizalimi min ibadih, dari hamba-hambanya Allah. Fa'in adalah, maka jika dia berbuat adil, jika seseorang itu berbuat adil, kana lahul ajru, adalah bagi orang tersebut, pemimpin tersebut, mendapatkan pahala, wa 'ala ar-ra'iyati syukru, dan kewajiban terhadap rakyat untuk bersyukur.
kewajiban terhadap rakyat untuk berterima kasih. Maka dalam sebuah hadis, dalam sebuah mafhum hadis, Nabi katakan, tidak beriman seseorang ketika dia merendahkan pemimpin yang adil. Tidak beriman ketika dia tidak memuliakan pemimpin yang adil. Imam Syafi'i katakan, kalaulah kalian punya satu doa istijabah, maka doa itu layak digunakan untuk pemimpin yang adil. Kita melihat bagaimana efek ketika meninggalnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi? Walaupun beliau yang meninggal hanya satu orang, tapi efeknya itu bagi seluruh rakyat. Berdiri. Wa in jara, dan jika dia curang, wa hafa, apa kemarin? Pembohong, menipu, wa zalama, dan dia zalim, kana alaihil isru, ada di atasnya seseorang oleh dosa. Al-isru, dosa. Ini bisa saja karena di sini beramal tam. Kana alaihil isru wa 'alal ra'iyati as-sabru, dan kewajiban terhadap rakyat oleh bersabar. Sabar saja. Kenapa sabar saja? Karena dunia ini bukan tujuan. Dunia ini bukan tujuan. Lain halnya kalau dunia ini adalah tempat terakhir, ya harus kita menjaganya. Tapi ini bukan tujuan. Kalau bukan tujuan, sementara yang menjadi tujuan adalah mencari pahala, maka pahala ada ketika menyikapi masalah dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ada pahala. Menyikapi masalah dengan sunnah Nabi. Bagaimana kita menyikapi ketika kepemimpinan tidak adil? Nabi bersabda, bersabar. Bersabar sampai kapan? Bersabar sampai Allah datangkan pemimpin yang adil. Kapan Allah datangkan pemimpin yang adil? Ketika rakyatnya sudah baik. Nah, maka usaha untuk melahirkan pemimpin yang adil adalah memperbaiki rakyat. Itu gerakan tabligh. Walaupun gerakannya tidak menuju kepada politik, tapi hasil dari gerakannya akan melahirkan politik. Akan melahirkan politik. Kenapa memperbaiki rakyat? Karena kezaliman itu, pemimpin yang zalim itu Allah utus sebagai azab dan hukuman, cobaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian melakukan kemungkaran, melakukan kezaliman, bahkan dalam hadis kemarin menipu, mencabut perlindungan yang telah diberikan kepada orang kafir sekalipun, berarti tidak ada lagi kejujuran, yang adalah penipuan-penipuan, maka pada saat itu Allah serahkan kepemimpinan kepada orang kafir. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah sudah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Apa janji Allah? Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman dan beramal soleh,
dua konsep. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus shalihat. Punya iman dan punya amal soleh, la yastakhlifanna. La sungguh, yastakhlifanna menggunakan taukid, nun taukid, sungguh benar-benar Allah jadikan mereka pemimpin di muka bumi. Jadi bagaimana cara mendapatkan kekuasaan di muka bumi? Bukan melakukan demo. Demo itu terserah aja. Kalau damai-damai, kalau kira hasilnya ada. Tapi kalau hasilnya mati itu jangan. Tapi kalau damai, diajak musyawarah, nggak ada masalah. Tapi kalau udah demo keluar teng baja, pulang saja. Nah, itu namanya pemberontakan. Tidak juga dengan mendirikan partai. Oh, kalau begini Ki harus turun gunung nih, mencalonkan diri jadi ketua partai. Sudah dilakukan oleh dai sejuta umat hari itu, tapi belum menyesal setelahnya. Kata beliau, saya rugi dunia akhirat. Itu pernyataannya. Tuh bayangkan, semua umat mencintainya di belahan dunia mana saja, di belahan dunia, di penjuru Indonesia mana saja. Nggak ada yang kenal dengan Ki Haji Zainuddin MZ. Nggak ada yang nggak kenal. Semua musola dan masjid memutar ceramahnya setiap Ramadan di radio-radio. Tapi ketika mencalonkan diri jadi pemimpin partai, nggak ada, nggak bisa. Kenapa? Karena masyarakatnya belum baik. Dia berpikir kalau ini jadi presiden nih bakal berdiri syariat Islam. Kata pencuri, hilang tangan saya. Kata penzina, mati kita. Ya umatnya belum mau, umatnya yang nggak mau. Dia nggak mau yang baik, dia nggak mau yang jujur, dia maunya pemimpin yang curang, yang ketika dia ditilang bisa disogok. Nah, itu yang maunya. Nah, ketika dia tidak lulus bisa disogok. Masyarakatnya masih mau begitu, maka Allah beri yang seperti itu. Tapi ketika sudah punya iman dan amal soleh, Allah akan tepati janjinya. Bayangkan, hanya dimulai daripada Nabi, Sayyidatina Khadijah, Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang lemah, orang yang tidak memiliki kekuasaan apapun, tapi Allah berikan 2/3 dunia. Kenapa? Iman, amal soleh. Nah, Al-Sultanul Adil Al-Mutawadhi', Sultan yang adil. Ini sultan di sini maknanya bukan lagi kekuasaan, tapi orang yang berkuasa. Sultan yang adil, yang tawadu', yang merendah diri. Zillullah adalah naungannya Allah. Warumhuhu, dan tombaknya Allah di muka bumi. Dan tombaknya Allah di muka bumi. Yurfa'u lahu, diangkat baginya sultan yang adil, amalu sab'ina siddiqan, amal 70 siddiq. Amal 70 siddiq. Siddiq itu di bawah derajat anbiya. Minal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Itu tingkatannya, an-nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Tapi pemimpin yang adil, walaupun dia tidak banyak beribadah, tapi dengan adil dia dalam memimpin,
ibadah solatnya setara dengan 70 solat siddiqin. Radhiyallahu an, kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, kepemimpinan Khulafair Rasyidin Al-Mahdiyin secara umum, kepemimpinan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sebagai pelengkap daripada cara memimpin umat. Khalifatus Syahid, Khalifatus Zahid, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau mematikan lampu ketika ada tamu yang berbicara bukan soal kenegaraan. Beliau sedang menjalankan tugas negara, lalu datang tamu ke ruang kerjanya. Dia tanya, kamu datang tujuannya apa? Tujuan ngobrol pribadi. Kalau itu kita matikan lampunya, karena ini minyak negara. Ini untuk hal-hal yang berkaitan dengan kenegaraan. Kalau bukan kenegaraan, dimatiin lampunya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang ketika membagi-bagikan minyak wangi, beliau menutup hidungnya supaya dia tidak mencium bau minyak wangi tersebut. Kalau dia mencium, berarti dia telah membagi sambil memanfaatkan minyak wangi itu. Walaupun minyak wangi itu tidak akan berkurang secara kasat mata. Hari ini mobil plat merah dibawa liburan keluarga. Nah, dan diisi bensin juga pakai apa itu? Pakai nota. Kalau udah pakai nota itu bisa ditagih. Judulnya apa? Kunjungan kerja. Nah, dia sama anak bininya kunjung kerja ke Danau Meninjau sana. Kemudian dia keluarkan pakai uang negara. Itu jauh dari bahasa adil. Nah, sangat jauh dari bahasa adil. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an istri beliau datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab, wahai suamiku, saya sudah mengumpulkan, saya sudah menyisipkan beberapa uang dari uang-uang yang kamu terima. Kita mau beli manisan. Jadi setiap bulan tuh saya sisipkan dikit, terkumpul untuk beli manisan. Jadi saya mau izin beli manisan. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Berarti kita selama ini mengambil lebih dari keperluan. Itu buktinya masih bisa kamu sisipkan. Kembalikan ke Baitul Mal. Kembalikan ke Baitul Mal. Sebetulnya kita bisa hidup dengan jumlah di bawah daripada yang kita ambil, maka sisanya kamu kembalikan. Buktinya kamu bisa makan minum dengan jumlah yang ada. Kalau hari ini minta lagi tunjangan, sampai gulai tunjang pun diminta. Uang pulsa, uang kesehatan, uang pendidikan anak, uang ini, uang itu, uang token, uang pakai, uang kunjungan, semuanya serba uang, sehingga tunjangan lebih besar pada gaji pokok. Dan terjadi tunjangan lebih besar dari gaji pokok. Jadi sama ketika antum beli makanan ringan, harganya Rp2.000, tapi hadiahnya Rp1.000.000. Belilah makan ringan ini. Siapa membeli 2 dapat Rp1.000.000. Bagaimana keadaan makanan ringan itu? Laris, sangat laris sekali. Maka itu yang terjadi di tempat kita. Ketika dijadikan kepemimpinan bukan sebagai tanggung jawab, tapi sarana untuk mendapatkan
uang yang sebanyak-banyaknya. Setelah dapat gaji pokok, uang tunjangan, kemudian juga menyunat, memotong bantuan kepada masyarakat. Nah, potong bantuan kepada masyarakat. Lepas itu juga korupsi. Nah, ala mencuri orang-orang berdasi. Lepas itu dah kaya, kabur ke luar negeri. Nah, itu problem hari ini. Bagi rakyat, wa'alaikumus sabru. Kamu sabar saja. Sampai kapan? Sampai datang keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, selambat-lambatnya di hari pengadilan di akhirat kelak. Itu selambat-lambatnya. Ya, sabar saja. Nah, selagi ada batang pisang yang bisa dimakan, daun-daun hijau, rumput-rumput kering, selagi bisa menghirup udara. Tapi kalau sudah disegel juga oksigen, itu juga masalah. Yang nggak bayar mati karena tidak mendapatkan oksigen. Alhamdulillah, oksigen gratis, air gratis, kemudian sayur-sayuran gratis. Nah, as-salaf fi habalil habalah riba. Ini sudah masuk dalam bab muamalah. As-salaf, arti salaf di sini berhutang. Pada habalil habalah. Apa arti habalil habalah itu? Habli, bunting. Habalah, hewan bunting. Jadi berhutang pada buntingnya hewan bunting, itu adalah riba. Atau salaf dengan mana salam. Salaf dengan mana salam. Ini pendapat yang kedua. Tahu salam? Hah? Apa salam? Salam adalah bai'u syai'in fi bai'u syai'in mausufin fi dhimmah. Menjual sesuatu dengan menyebutkan kriterianya, jual beli itu terjadi dalam zimmah. Itu salam. Ini termasuk bab muamalah yang kurang dimengerti atau yang sulit dijelaskan. Sebetulnya bukan sulit dijelaskan, tapi kurang dimengerti oleh yang mendengarkan. Contoh kasus, saya salam sama Habib. Habib, ini uang. Itu mau belajar alim kan? Ini uang 5 juta. Jangan 5 juta. Oke, 5 saja. Ini uang 5 juta rupiah. Saya salam sama antum pada motor second. Motor second keluaran tahun 2020. Bukan second sekali. 2020. Mereknya Yamaha. Kemudian Yamaha itu apa mereknya? Kecil. Hah? Apa? Salah satu merek motor Yamaha apa? Mio. Warnanya hitam campur coklat. Kemudian plat nomor Inggris. Saya terima di sini 2 bulan lagi. Itu yang dimaksud dengan salam. Jadi Habib terima uang 5 juta, lalu dia cari motor sesuai dengan apa yang saya pesan, dapat 4 juta, dia untung 1 juta.
Dia dapat beli motor itu 3 juta, dia untung 2 juta. Dia nego sama kawannya pas motor itu mirip seperti yang saya pesan, dia nego minta dihadiahkan kepada dia, dapat motor gratis, dia kasih kepada saya, dia dapat untung 5 juta. Yang penting soal uang itu saya tidak tahu menau, mau berapapun sisanya adalah itu untung daripada jual beli salam. Itu yang disebut dengan salam. Nah, sekarang salamnya itu beda sama pesan. Oh, itu pesanan itu bukan. Kalau pesanan itu taukil, mau kita belikan atau tidak kita belikan, nggak ada tanggung jawab. Kalau uangnya nggak cukup, kita nggak jadi belikan. Kalau uangnya berlebih, wajib dikembalikan. Itu mesan namanya. Nitip, mesan, nitip. Kalau salam jual beli. Nah, yang dia salam di sini adalah habalil habalah, yaitu hewan yang ada di dalam perut induknya. Jadi Habib perlu uang. Berapa dia perlu? 5 juta. Kemudian dia punya sapi bunting. Datang dia sama toke Jawi, Muhammad Ilyas. Dia bilang, Pak Toke, saya butuh uang 5 juta. Ini sapi saya ini sapi Australia. Kemudian sudah disuntik kemarin dengan bibit Jepang. Ya, kalau lahir nih sapi ini bule. Hidungnya lumayan mancung tak? Jadi saya jual kepada kamu anak sapi saya ini dengan harga 5 juta rupiah. Nanti kalau udah lahir beda harganya, bisa 10 juta, itu baru lahir bayinya. Tapi karena saya butuhnya sekarang, saya jual 5 juta saja. Dia jual sapi yang ada di perut induknya. Itu mana salaf fi habalil habala, hukumnya riba, dosa. Kenapa dosa? Ternyata memang bapaknya, maknya Australia, bapaknya Jepang, tapi lahir Indonesia. Sapi kecil bertanduk 5, 2 di depan, 3 di belakang. Saking kurus sapinya, rugi dia. Nah, maka tidak dibolehkan. Begitu juga sebagian ulama menafsirkan tentang habalul habala atau nitajun nitaj, yaitu ketika dia mengkaitkan pembayaran hutang pakai lahir anak sapinya. Saya tolong hutangkan uang saya dengan nilai 10 juta rupiah, nanti saya bayar ketika anak sapi saya sudah lahir. Kalau nggak lahir nggak jadi saya bayar. Cepat lahirnya, cepat bayarnya. Itu juga termasuk riba. Nah, mana lebih mudah dipahami, yang tadi atau yang sekarang? Nah, ini pakai matematika sedikit. As-sullu syahada. As-sullu syahadatun. Sullu korha firi'ah ma'aha hamyun dakika samulazam tu barid yabis kalahmi baqar wa ufunakhal. Sulu itu sejenis penyakit. Sejenis penyakit. Nah, ini kita lihat dulu. Masya Allah, apa penyakitnya itu? Kayak ada di tempat kita ini. Ri'ah. Nah, itu ri'ah kayaknya itu. Sebelum pengajian sudah juga tadi.
Waro, warian, paru-paru, ri'ah paru-paru, luka di paru-paru, wariah. Antum tahu arti wariah apa? Penyakit paru-paru. Jadi ri'ah, ri'ah itu di dalam, enggak jumpa kita antum. Sejenis luka di paru-paru yang disertai dengan demam ringan. Penyebabnya adalah selalu memakan yang dingin, kering. Memakan yang dingin, yang kering. Itu penyebabnya penyakitnya. Kalau es enggak ya, dia basah. Dingin tapi kering. Apa contohnya? Daging sapi. Nah, daging sapi, kalau tiap hari makan daging sapi saja dia, enggak mau makan daging kambing, maka akan muncul penyakit paru-paru. Nah, itu disebut dengan sulu. Jadi sulu artinya sejenis penyakit paru-paru. Kemarin dikatakan ada informasi cukup mengkhawatirkan juga, itu bintik-bintik kecil yang keluar di badan-badannya itu hari ini itu menunjukkan pada penyakit yang ada di paru-paru. Maka ketika ditanya kemarin, maka jawaban dokternya beda-beda. Hari pertama lain, hari kedua lain, hari ketiga lain lagi. Hari kedua campak, ketiga paru-paru. Alhamdulillah sudah sembuh. Mengkhawatirkan kemarin, dikira itu virus. Jadi ada sejenis virus yang ciri-cirinya bintik-bintik di kulit, itu menunjukkan paru-paru. Kalau Nabil lain lagi, flu tulang. Sampai sekarang belum sembuh, flu tulang. Tulang juga flu. Nah, jadi as-sulutu syahadah. Kalau ada orang meninggal gara-gara penyakit sulu, sakit paru-paru, maka itu mati syahid. Nah, jadi aman sajalah kalau sakit paru-paru, mati syahid. Kecuali kalau sakit paru-parunya disebabkan oleh rokok, nah, itu enggak mati syahid. Sama mati syahid aja merokok gudang garam 2 bungkus sehari, biar paru-parunya kotor gitu, mati dia, enggak syahid. Diajar malaikat dikubur, kasih bara neraka, suruh hisab sama dia. Karena paru-paru itu kadang-kadang muncul faktor mandi malam sebelum jam 12. Maka dalam syariat Islam, mandi itu lewat jam 12. Tidak sah mandi Id kecuali setelah lewat tengah malam. Kemudian tidur dengan kipas langsung. Tidur dengan kipas langsung ke muka, sehingga ketika dia bernafas, kalau ketika kita dalam keadaan jaga, itu kuat menghembuskan nafas, ada tenaga. Tapi ketika bangun, ketika tidur, itu nafas yang keluar itu tabrakan dengan angin kipas, sehingga melakukan embun ke dalam, akhirnya menyebabkan paru-parunya basah. Nah, paru-paru basah. Alumni Darul Ulum ada meninggal satu orang sebab paru-paru basah. Disedot paru-parunya sebotol aqua air. Disedot lagi sebotol aqua. Memang basah. Hati-hati. Mendingan tidur itu enggak pakai kipas.
biar keluar basahnya, keringat semuanya. Nah, maka disebabkan di sini dikatakan barid, dingin. Maka yang tidur di atas itu tuh nggak ada kena paru-paru basah itu. Apalagi yang tanpa loteng, tidur di siang hari tanpa kipas, biarin saja. Terlama-lama antum putih, paru-paru basah nggak ada, kemudian kulit putih. Karena mandi uap setiap hari. Orang bayar mandi uap, antum gratis. Itu sulu. Kemudian as-samah, robah, wal usru, su'mun. Samah, pemurah. Samah, pemurah. Robah, itu keuntungan. Wal usru, sulit. Su'mun, itu sial. Nah, itu kesialan. Ini konsep pedagang nih, perlu dicamkan bagi pedagang. Sama robah, orang yang bertoleransi itu akan meraih keuntungan. Pergi dia ke kedai belanja, mau Pak ya, kurang 500 rupiah. Oh nggak apa-apa. Mau Pak uang receh semuanya, nggak apa-apa, penting kan uang. Bertoleransi. Pak kantongnya 2 ya. Oh ya nggak apa-apa. Beli bakso garpunya 6 ya. Nggak apa-apa. Toleransi. Jadi kurang sedikit, terlambat sedikit, minta tambah dikit. Itu pedagang tuh dia mudah saja berurusan. Mudah. Maka dia akan meraup keuntungan banyak. Nah, tapi ketika sulit, ditawar 1.000 rupiahnya nggak mau deh. Next harga, nggak boleh tawar lagi. Tidak ada tawar menawar, tidak melalui hutang piutang. Belanja bak kantong sendiri. Jadi kalau kita beli sesuatu itu nggak pakai kantong. Nah, ada kantong baru situ, mengatakan nggak ada kantong. Itu Pak, itu beli itu baru. Nah, masuk ke kedai restoran, minuman air mineral pun beli. Nggak ada gelas sama teko situ. Mau minum, beli lagi. Belinya bukan 3.000, 5.000. Harga pesawat, harga bandara. Tapi orang yang toleransi, untuk melihat tuh warung makan, nah gratis teh manis, walaupun nggak terlalu manis, bagus untuk mengurangi penyakit gula. Banyak orang-orang datang. Beli lauk minta sayur dapat, beli lauk minta cabai dapat, beli lauk beli cabai dapat. Ini beli lauk nggak dikasih cabai, kuahnya pun 2 sendok saja. Nah, itu berarti dia terlalu sulit, maka akan mendapatkan kesialan. Apa yang tersebar? Yang belanja kedai itu udah masakan nggak enak, kemudian tambah sayur bayar juga. Hanya kedainya ditinggalkan oleh orang lain, tapi kedai yang satunya enak di situ, minta sambal gratis, tambah nasi gratis, tambah lauk gratis. Makan 5 bayar 4. Ada nilai-nilai tambahnya. Nah, kalau dalam konsep perdagangan, semakin banyak kita memberi, semakin rugi. Tapi dalam konsep hadis, kalau kamu banyak bertoleransi, kamu akan meraup keuntungan. Kalau kamu sulit, itu kamu akan mendapatkan kesialan.
Memang mahal dia jual makanannya, mahal. Tapi orang tu beli hanya sekali seumur hidup di situ. Jikalau penduduk Kota Padang ada kira-kira berapa orang saya nggak tahu, anggaplah 10 juta yang belanja di situ, 5 juta orang separuh, dan 1 orang hanya sekali seumur hidup, nggak mau ulang lagi. Kedainya hanya bertahan dalam setahun tutup. Kenapa? Sial. Karena semua orang bicara tentang dia jual beli yang tidak toleransi. Nah, minta air cuci tangan, karena yang datang itu orang makan kaki. Cuci tangan ini sunnah. Sendok aja pak, nggak zaman lagi cuci tangan. Cuci tangan nggak ada di sini. Mau cuci tangan di Ampera situ. Ini restoran. Apa yang terjadi? Besok orang nggak datang lagi ke kedainya. Kenapa? Sulit. Selesai makan, lauk nggak habis, minta bungkus. Nggak mau dia, bungkus sendiri. Tadi dimakan di sini kok bungkus lagi. Kantong saya, plastiknya lagi, karetnya 1, kantongnya 1. Berapa seruginya? Innalillah. Nah, itu mana sulit. Secara logika memang dia rugi. 1 karet, 1 plastik, 1 kantong. Tapi dalam waktu yang sama, ketika dia mudah dalam memberikan hal itu, setelah dia bungkus, dia tambah lagi dengan yang lain. Akhirnya orang-orang senang dan dapat doa-doa kebaikan. Di sanalah datangnya robah, keuntungan. Keuntungan itu bukan daripada materi yang dijual, tapi keuntungan itu dari keberkahan yang diberikan karena sifat pemurah. Tangan di atas meja. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, satu hadis terakhir, as-samtul hasan wa tu'adatu wal iktisadu juz'un min arba'atin wa isrina juz'an minan nubuwah. Samtul hasan, pembawaan yang bagus. Pembawaan yang bagus. Wa tu'ada. Tu'ada artinya pelan-pelan, wal iktisad, dan sederhana. Juz'un itu 1 bahagian, min arba'atin wa isrina juz'an, dari 24 bahagian dari kenabian. Dari 24 bahagian dari kenabian. Jadi sifat asli, sifat dasar bagi seorang nabi itu kalau dikumpulkan 24 bagiannya. 24 bagiannya. Salah satunya adalah pembawaan yang bagus. Pembawaan yang bagus, tata krama yang bagus. Dia menghidangkan makanan, lalu ada yang satunya menghidangkan makanan. Kalau kita nilai, ini lebih bagus caranya. Yang satu enggak, kita dikasih minum. Nih. Memberikan minuman dengan memegang gelas bagian atas, ini menyebabkan orang malas minum. Kenapa? Air panas, telapak tangan kena embunnya. Pemikirannya apa? Keringat tangannya jatuh ke dalam gelas. Nah, lalu dia menghidangkan begini. Ini namanya sumtul hasan. Lebih bagus lagi? Lebih bagus lagi? Nah. Sumtul hasan. Jadi ada seseorang tuh nggak perlu diajar. Nggak perlu diajar, memang pembawaannya begitu. Itu mana sumtu, tabiat yang bagus.
Jadi bukan diajar, bukan ditiru, bukan belajar, tapi memang tipenya begitu orangnya. Ori dia di dalam begitu. Nah, itu maknanya nubuah. Berarti kalau lengkap 25 jadi nabi dia. Sepotong sebahagian dari 24 sifat asas daripada seorang nabi. Nah, kemudian tu'udah, pelan-pelan, enggak terburu-buru. Enggak terburu-buru, pelan. Tapi jalan gitu. Bukan pelan enggak jalan. Dia nyapu sampah pelan, duduk dulu mikir. Ini kira-kira saya mulai di pojok mana ya? Dah jelas pembuangan sampah itu bundar, bagaimana mau mulai pojok mana? Kasih sama dia bola. Mikir. Cat lah bolanya. Kamu cat biar lebih bagus, merah putih warnanya. 17 Agustus. Tapi saya mikir di pojok mana mau saya mulai. Putar bolanya, enggak temu pojoknya di tadi. Itu alumni Gadui. Bukan tuh udah namanya itu. Itu enggak punya pikiran. Piring numpuk kotor, mikir tadi di mana mau dimulai. Bukan tuh udah. Nah, kemudian iktisad. Iktisad itu sederhana. Sederhana dalam segala hal. Sederhana dalam berpakaian, Bilal. Sederhana dalam makan, sederhana dalam berpenampilan. Pokoknya sederhana. Pakai tongkat ya tongkat sederhana. Ini lebih tinggi tongkatnya dari dia. Ini mirip pemain film. Enggak sederhana. Cincin sesuaikan besarnya dengan jari. Ini batu penggilingan cabai. Enggak sederhana. Sorban sesuaikan besarnya dengan kepala. Itu nama iktisad. Motor sesuaikan besarnya dengan badan. Nah, dia sebesar belalang kurus. Motornya RX King. Ketika jalan raya orang lihat mana orangnya. Enggak sederhana, ada iktisadiyah, ada kepantasan. Nah, itu yang sebenarnya iktisad. Nah, ketika seseorang pembawaannya bagus, kemudian pelan-pelan dalam bertindak, sederhana dalam segala hal, berarti dia sudah mengumpulkan 3 daripada asas kenabian. Kemudian Nabi juga bersabda, itu suara bagus, itu juga asas kenabian. Kemudian tampan juga asas daripada kenabian. Kelima-limanya ada, tinggal 20 lagi dia cari. Karena hadis di bawah 25. Bukan 25, 75. Untuk membayangkan, di samping kita belajar di sini untuk tertarik ingin mengamalkan sifat tersebut, karena itu adalah sifat para anbiya, tapi di sini kita disadarkan bahwasanya Nabi itu bukan orang sembarangan. Nah, bukan orang sembarangan. Lihat di hadis di atas memang 24. Kalau hadis yang di bawah yang lebih sahih, di atas hadisnya hasan, di bawah hadisnya sahih, itu 75 bagian kenabian. 75. Jadi kriteria menjadi nabi itu 75 sifat-sifat bagus. Ada sama kita? Enggak ada. Yang aku jadi nabi. Aku jadi nabi. Tapi dia tidak punya 75 bagian, enggak mungkin. Khair. Berarti Nabi itu memang orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka ittiba dengan sunnah Nabi itu kita yakin dengan 100%. 100%. Kenapa? Karena itu bukan orang sembarangan.
Nah, pembawaannya memang bagus, orangnya pelan, orangnya sederhana, suaranya bagus, tampan, kemudian cerdas, kemudian apa lagi sampai 75. Yang kita untuk menggabungkan 10 saja sulit. Nah, untuk menggabungkan 10 perkara saja sulit. Ini 75. Nah, cukup insyaallah. Hadis 4825. Ya Karim.